Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi ya, sejarah peminatan kelas 11 untuk semester 1 ini. Bab 2 yaitu kerajaan maritim masa Islam di Indonesia. Setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang kerajaan maritim juga, tapi masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang masa Islamnya. Oke. Yang pertama, otomatis kita harus bahas tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Ini ada peta jalur masuknya Islam ke Nusantara. Otomatis dari Selat Malaka ya masuknya. Nah, yang hijau ini menandakan warna hijau menandakan masuk abad berapa gitu. Nah, semakin terang semakin baru abadnya. Jadi mulai dari abad ke-13 sampai abad ke-17, 18. Oke, nah sudah kalian pelajari di sejarah Indonesia kelas 10 ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Dasarnya apa? Nah, teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snowcross dan J. Maple. Oke, lalu selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu berasal dari Persia. Nah, buktinya apa? Teori masuknya Islam ke Nusantara ini abad ke-13. Jadi ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya ada peringatan 10 Muharram atau peringatan Tabuik atau Tabut di wilayah Sumatera. Nah, selanjutnya ada teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Nah, dasarnya teori ini apa? Di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir. Nah, ada lagi satu, yaitu gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang seperti budaya Islam di Mesir. Teori ini paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Leeuw, Anthony Huygens, Dewi Arnold, dan Buya Hamka. Oke, itu ya teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Kita mulai dari kerajaan apa saja sih yang termasuk menjadi kerajaan maritim. Pertama ada kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Sumatera dan wilayahnya juga sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, Samudra Pasai sendiri berdiri sekitar abad ke-13. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung oleh kawasan Selat Malaka yang strategis. Ini ya, Selat Malaka yang strategis. Nah, kita tahu pada masa Hindu-Buddha di sini ada kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat dari penyebaran agama Buddha. Ternyata di Samudra Pasai juga menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-13. Para elit kerajaan menjadikan lingkungan kerajaan sebagai tempat diskusi ulama dengan elit atau antar ulama. Nah, kenapa kerajaan Kutai bisa berkembang menjadi wilayah besar selain dari wilayah yang strategis?
Kehidupan ekonomi Samudra Pasai itu berasal dari perdagangan. Nah, untuk mendukung perekonomian, masyarakat Pasai menggunakan alat tukar berupa koin, dinar, dan emas. Oke, nah meski berjaya, peran Samudra Pasai sebagai pusat dagang di Selat Malaka mulai digantikan oleh pelabuhan-pelabuhan baru di Semenanjung Malaya. Tidak ada yang abadi, begitu ya. Nah, hal ini menyebabkan kemunduran ekonomi Samudra Pasai. Ditambah kedatangan Portugis yang menguasai dan memonopoli Malaka. Nah, kemunduran kerajaan-kerajaan Islam itu juga ada hubungannya dengan masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Oke, lanjut. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam. Selain Samudra Pasai, di wilayah Sumatera itu juga berdiri kerajaan lain, yaitu Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada abad ke-16. Pusat kerajaan Aceh itu berada di Kabupaten Aceh Besar. Nah, Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar sejak Portugis menguasai Malaka. Kenapa? Karena otomatis pedagang-pedagang Muslim berpindah ke Aceh. Mereka akan merasa, jadi Portugis merasa terancam dengan keadaan tersebut, sehingga Portugis berusaha menaklukkan Aceh. Namun, usaha mereka gagal pada tahun 1521 karena dikalahkan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Ya, Sultan Ali Muhayyad Shah pada 1524. Pasukan Aceh berhasil menguasai Samudra Pasai. Oh maaf, ini Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mencapai kejayaannya. Wilayah kekuasaan Aceh mencapai wilayah-wilayah yang saat ini berada di Sumatera Utara, Riau, hingga Jambi. Nah, tetapi Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan berhasil dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Salah satu peninggalan Kesultanan Aceh yaitu Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Lanjut, Kerajaan Demak. Salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, majunya Kerajaan Demak ini memanfaatkan kemunduran Majapahit untuk membuat daerah-daerah pesisir melepaskan diri dari Majapahit dan bergabung dengan Demak. Kalau kalian belajar tentang Majapahit, dulu alasan kemunduran kerajaan Majapahit itu adalah berkembangnya kerajaan Islam. Nah, yang dimaksud adalah Demak ini. Oke. Portugis yang menguasai Malaka sejak tahun 1511 menjadi ancaman bagi perkembangan Demak. Demak kemudian melakukan ekspansi ke Selat Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Nah, pada tahun 1512, sayangnya ekspansi tersebut belum berhasil karena dikalahkan Portugis yang memiliki armada lebih kuat dan lebih modern dan kurangnya perbekalan pasukan Demak. Oke. Demak di masa Sultan Trenggana memperluas kekuasaannya hingga seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memantapkan penguasaan di pesisir Jawa. Demak juga mengirimkan Fathahillah untuk menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada 1522. Nah, serangan tersebut bertujuan untuk memutuskan pengaruh Portugis di Pajajaran. Nah, pada 1527, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa setelah mengalahkan kekuatan Portugis. Fathahillah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Oke, lanjut. Nah, ini Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Demak. Ciri khas masjid masa Islam
yaitu dilengkapi dengan makam. Nah, kalau kita tahu di barat dari masjid ini ada makam-makam dari keluarga kerajaan Demak. Nah, di sini ya, ada makam-makam dari kerajaan Demak. Dan bangunan dari masjid ini juga akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Islam, yaitu ada berundak-undak seperti ini. Oke, lanjut. Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1512. Daerahnya meliputi Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, munculnya Kerajaan Banten ini ada hubungannya dengan Demak. Karena wilayah Kerajaan Banten merupakan pemberian Sultan Trenggolo kepada Maulana Hasanuddin, yaitu putra Fathahillah. Jadi awalnya Banten ini merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Tetapi seiring melemahnya kekuatan Demak, Banten berdiri menjadi sebuah kerajaan sendiri. Nah, lokasi Banten strategis karena di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing seperti dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, Portugis, dan Belanda. Nah, apa sih komoditas penting dari Kerajaan Banten? Itu lada. Lada banyak dihasilkan di Lampung dan Sumatera Selatan yang merupakan vasal Kerajaan Banten. Apa itu vasal? Daerah kekuasaan. Ya. Adapun Kalimantan Barat merupakan penghasil berlian. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan. Kejayaan Banten juga dapat menandingi VOC dalam perdagangan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Nah, akhirnya Kerajaan Banten ini harus runtuh karena politik divide et impera yang dilancarkan oleh VOC. Ini ya, ini peninggalan Kerajaan Banten, yaitu Masjid Agung Banten yang ada di kawasan Banten Lama. Perpaduan, ada menara di sini, ada masjidnya di sini. Oke, lanjut. Yang terakhir ada Kerajaan Makassar atau Goa Talo. Nah, peran orang Makassar dalam perayaan Nusantara berlangsung sejak abad ke-16. Goa dengan Somba Opu sebagai pelabuhan adalah kerajaan dagang yang kuat. Kerajaan Banten atau Makassar ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, Banten atau Kerajaan Makassar ini merupakan kerajaan yang terbuka untuk seluruh perdagangan. Tetapi pada masa itu VOC ingin melakukan monopoli pada Kerajaan Banten. Nah, sehingga menyebabkan apalah yang terjadi dengan Perang Makassar. Nah, perang ini berakhir dengan kekalahan Makassar yang harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1967. Nah, ada yang masih ingat nggak apa isi perjanjian Bongaya? Ya, isi perjanjian Bongaya itu salah satunya yaitu VOC berhak memonopoli untuk perdagangan di wilayah Makassar. Nah, karena perjanjian inilah yang akhirnya menentukan politik dan ekonomi kerajaan Goa Talo. Ini ya, ilustrasi penyerangan Makassar oleh VOC. Oke, terakhir warisan kerajaan Islam dalam kehidupan masa kini. Masuknya Islam ke Nusantara telah membawa perubahan di bidang sosial budaya masyarakat Nusantara. Pengaruh Islam tercermin dalam seni bangunan seperti masjid, makam, dan keraton. Ada juga di seni sastra dan kaligrafi. Dalam bidang politik, perubahan terlihat dalam bidang pemerintahan yang mengalami akulturasi. Dulunya di masa Hindu Buddha kita kan tahu ada konsep dewa raja ya, yang memandang raja sebagai titisan dewa.
digantikan dengan konsep sultan sebagai khalifah yang berarti pemimpin umat. Oke. Nah, itu peninggalan kerajaan Banten yang bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, materi kerajaan-kerajaan maritim Islam masa Islam di Indonesia sampai sini. Mari kita mulai diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.